COVID ini juga bisa dia mencetuskan asmanya. Ikut pembuluh bisa sampai ke jantung, ke otak, ya. Parunya akan kolaps karena banyaknya virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Dr. Ilham Khaidir MKes, Direktur RSUD Kota Bogor, mempersembahkan YouTube channel RSUD Kota Bogor untuk seluruh masyarakat sebagai media informasi dan edukasi. Ayo kita subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi update mengenai kesehatan. RSUD Kota Bogor aman. Halo sahabat RSUD Kota Bogor, RSUD Kota Bogor aman. Sebagai rumah sakit utama milik pemerintah Kota Bogor, tentunya RSUD Kota Bogor memberikan pelayanan yang maksimal, baik untuk warga Bogor khususnya, juga masyarakat Indonesia pada umumnya, baik secara fasilitas, informasi, maupun pelayanan. Berbicara tentang kesehatan, kali ini melalui YouTube channel RSUD Kota Bogor, kita akan bahas tema yang banyak ditanyakan masyarakat saat ini mengenai pandemi yang sedang terjadi. Nah, di samping saya sudah ada narasumber kita hari ini, dokter dari Rumah Sakit RSUD Kota Bogor tentunya. Beliau adalah Dr. Koko Harnoko, SPP. SPP ini spesialis paru ya, Dok? Spesialis paru. Oke, apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Baik. Baik, Dok, ini kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana, banyak simpang siurnya informasi tentang COVID-19 ini. Padahal tidak selamanya namanya COVID itu ada juga yang OTG, tidak ada gejala ya, Dok ya. Ada juga yang bergejala. Apakah ada beda antara COVID ini dan flu ya, Dok? COVID dengan flu? Ya, oke. Jadi pasti ada. Jadi pertama gini ya, COVID itu singkatannya Coronavirus Disease ya. Jadi artinya penyakit yang disebabkan oleh virus corona ya. Jadi virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita melalui 3 ya, saluran nafas ya, hidung, kemudian bisa lewat mulut, bisa lewat mata ya. Jadi melalui selaput lendir dia masuk ke dalam. Nah, jadi paling sering adalah ke saluran nafas. Ya. Jadi makanya gejalanya kalau ke saluran nafas ya hampir mirip sama flu ya. Ada demamnya, ada batuk, ada sakit tenggorokan ya. Nah, tapi dia juga bisa masuk ke telan ya, masuk ke dalam saluran pencernaan, dia bisa mencret, bisa sakit perutnya ya. Bahkan bisa ikut pembuluh bisa sampai ke jantung, ke otak ya. Nah, jadi bedanya kalau COVID dia keluhannya tidak hanya di saluran nafas ya. Kalau flu kan saluran nafas dia batuk, pilek, demam ya. Kalau COVID dia bisa ke otak ya. Jadi bisa karena datang dengan stroke, dengan sakit kepala yang hebat. Wah. Ya. Kemudian bisa juga tadi ke saluran pencernaan dia bisa dengan mual, diare. Ya, sakit perut yang hebat gitu. Ya, jadi kemudian bisa juga ke saluran nafas dia masuk ke paru-paru, sesak nafas yang berat ya. Jadi bedanya tadi ya, jadi kalau COVID dia bisa tidak hanya di saluran nafas, dia bisa di mana-mana, bisa gitu. di mana aja dia bisa nyerangnya. Organ di dalam bisa terjadi. Kalau dia berlanjut ya, kalau dia berat makin berlanjut dia akan bisa tadi ke semua organ. Hampir semua organ. Nah, dokter, karena kan masyarakat ini kadang-kadang informasinya mungkin ada yang kurang cari tahu atau mungkin tahu informasinya tuh dari mulut ke mulut. Takutnya ada orang yang menganggap pilek itu pun termasuk dari ciri COVID. Nah, apa itu termasuk cirinya ya, Dok?
Ya tadi, jadi kalau dia masuk ke saluran nafas, dari awal dia masuk ya, masuk dulu ke melalui hidung saluran nafas, ya tentu tadi kalau virus itu kemudian bereplikasi, ya bertambah banyak, ya dia akan muncul gejala. Nah, jadi gejala itu kalau masih di saluran nafas ya bisa pilek, bisa kemudian batuk, sakit tenggorokan, bahkan bisa penciumannya hilang, ya rasa penciuman hilang, kemudian juga pengecapan juga akan Berkurang atau hilang atau berbeda, aneh gitu. rasanya, itu juga bisa. Jadi dia efeknya bisa ke situ gitu ya. Nah, pilek salah satu bisa, ya cuman kan tadi ya bedakannya dengan virus tadi. Nah, ada juga yang OTG kan, OTG tanpa gejala. Jadi untuk memastikan membedakan ya tentu kita harus rapid test, swab PCR ya. Swab atau PCR untuk memastikan lah ya. ini COVID atau bukan gitu ya. Bisa saja misalnya tanpa gejala atau hanya pilek saja ya, untuk memastikan apakah saya COVID atau tidak. PCR. PCR aja PCR, atau swab lah yang swab antigen PCR. atau gimana ya. PCR ya yang PCR. ini yang gold standarnya PCR. Oh, ya. PCR. PCR. Oh gitu. Jadi bisa juga pilek itu menjadi salah satu dari ciri COVID, tapi untuk memastikannya bisa langsung ke rumah sakit atau ke lab untuk PCR memastikan ya, Dok ya. Swab PCR ya untuk memastikan. Terus tadi di awal dokter bilang bahwa gejalanya salah satunya ada batuk ya, Dok ya. Nah, batuk ini apakah dia batuk kering atau batuk berdahak ya, Dok, yang menjadi ciri COVID? Atau nggak bisa dibedain? Sama aja ya, bisa batuknya kering, bisa batuk berdahak, bisa dahaknya lengket ya. Oh gitu. Itu bisa terjadi kalau dia masuk ke paru-paru, saluran nafas paru-paru ya. Nah, itu tadi yang saya bilang di awal ya. Jadi virus itu dia akan masuk, itu dia akan bereplikasi. Replikasi itu dia membelah diri. Dia akan bertambah banyak, tambah banyak. Kemudian dia akan masuk ke paru-paru melalui saluran nafas kan, masuk ke paru-paru. Nah, selama perjalanan itu, tadi pasti ada reaksi dari tubuh kita, dari saluran nafas dan paru-paru yang akan bereaksi terhadap masuknya virus ini, ya kan? Sehingga muncul tadi dari saluran nafas akan muncul mengeluarkan dahak, kan dia ada mekanisme pertahanan, ya, mengeluarkan dahak, ya, sehingga dia batuk. Awalnya kering, kemudian jadi berdahak. Ya. Kalau virus itu makin banyak karena daya tahan tubuh kita yang lemah, ya, kemudian viral load-nya tinggi, ya, makin banyak, ya, sehingga makin masuk ke dalam paru, ya, makin berat, sesek berat. Ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan orang terjadi gagal nafas, ya, kemudian meninggal karena tidak bisa mengatasi sesak, karena oksigen nggak bisa masuk karena tertutup, ya, banyak, sebagian besar paru alveolusnya akan kolaps, parunya akan kolaps karena banyaknya virus dan reaksi imun kita di paru gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini menjadi problem sih, Dok. Misalnya nih si pasiennya ini sendiri ada riwayat asmanya, ya kan? Mungkin dia nggak ada gejala, mikirnya flu biasa, terus sesak nafas, mikirnya asma, mungkin asmanya kumat atau apa. Itu ada nggak sih perbedaan yang bisa menandakan seseknya tuh, Dok? Ini seseknya karena asma atau memang karena ada virus baru yang masuk ke paru-parunya? Ya, jadi intinya gini, ya, karena virus ini masuk ke saluran nafas paru-paru, makanya ada beberapa penyakit yang menyebabkan risiko tinggi. Artinya resikonya bisa lebih berat daripada orang yang tidak punya penyakit ini ya. Salah satunya asma. PPOK ya, penyakit PPOK itu sesak nafas akibat merokok ya. Itu salah satu risiko tinggi orang yang terkena COVID. Risiko tinggi artinya apa? Jadi risiko dia menjadi lebih berat dibanding orang yang tidak punya riwayat asma, tidak punya PPOK gitu ya. Nah, akibat dari si virus ini dia bisa mencetuskan, ya, serangan asmanya bisa, ya, karena asma kan muncul kalau ada pencetus. Pencetus bisa karena virus flu, virus biasa, atau bisa juga karena capek, karena debu, itu juga dia bisa mencetus asmanya. Nah, karena COVID ini juga bisa dia mencetuskan asmanya, ya. Nah, jadi tetap saja tadi membedakan atau, ya, mengetahui apakah saya ada COVID atau tidak, tetap
swab PCR ya. Nah, diawali gejala-gejala lain dulu ya. Nah, biasanya kan tadi yang saya bilang melalui saluran nafas dia langsung nggak tiba-tiba sesak ya, pasti ada keluhan yang lain dulu. Ya, biasanya ada demam, nggak enak badan ya, selalu diawali itu. Kalau virus kan gejala virus begitu ya, nggak enak badan pegel-pegel, kemudian sakit tenggorokan bisa ya. Nah kalau itu dulu kemudian dia jadi sesek, nah, kita curiga jangan-jangan memang sudah dia tercetus oleh COVID, serangan asmanya. Nah, itu juga dia yang memperberat tadi, yang memperberat COVID-nya, penyakitnya gitu. Jadi harus diatasi ya segera ya, COVID maupun serangan asmanya. Gitu. Berarti kalau misalnya asmanya sudah dengan sinyal-sinyal yang lain itu segera PCR aja ya dok ya, biar aman. Mesti cek ya. Nah yang kalau dia menyerangnya di paru-paru, ketika virus corona itu masuk ke bagian paru-paru kita, apa yang terjadi sih dok di paru-paru kita itu sebenarnya? Ya itu tadi kan, jadi kan paru kita itu kan ada saluran nafas ya, itu namanya bronkus. Kemudian ujungnya namanya alveolus. Alveolus itu kantong udara. Kantong udara. Jadi yang kita lihat di paru itu, kalau kita beli paru goreng, paru sapi itu ya di masakan Padang itu. Udah nggak berbentuk itu sih dok itu. Itu alveolus ya, alveolus. Yang bolong-bolong itu. Jadi alveolus. Kalau yang keras-keras itu bronkus, yang ada lubang bolong keras-keras ya, pinggirnya itu bronkus, itu saluran nafasnya. Oh gitu. Nah, jadi yang disebut paru sebetulnya ada saluran nafas dan ada alveolus. Nah, tapi ini kita biasanya alveolus ya yang jadi masalah. Jadi kantong udara. Nah, kantong udara ini kan isinya udara, nggak boleh ada yang lain. Ya, karena itu untuk pertukaran tadi oksigen masuk, kemudian akan berikatan dengan Hb di pembuluh darah di luar alveolus ya, di luar alveolus. Jadi ada sistem difusi, perfusi dan sebagainya, kemudian darah yang berikatan, Hb yang berikatan dengan oksigen tadi akan disebarkan ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke vena, darah yang kotor berisi CO2, dia akan dikeluarkan kembali melalui alveolus, udara CO2 keluar. Jadi kita nafas tuh oksigen masuk, CO2 keluar. Nah itu nggak boleh ada yang lain selain udara. Nah dengan adanya virus ini, ya kan, dia akan replikasi, akan bertambah banyak. Nah tentu masuk ke alveolus, ya, oksigen atau udara kan nggak bisa leluasa. Itu biasanya tubuh akan bereaksi tadi yang saya bilang ya, akan mengeluarkan reaksi mekanisme pertahanan, dia akan mengeluarkan cairan ya, akan ada keluar tuh si alveolusnya akan berisi cairan ya. Kemudian kalau dia tambah berat, tambah banyak virusnya, berlanjut tuh infeksinya, itu sel-sel imun yang ada di pembuluh darah yang di luar paru dia akan masuk ke alveolus untuk melawan virus tadi ya. Akibatnya si alveolus itu akan kolaps ya, kalau balon dia kempes gitu ya, karena harusnya kan dia kembang kempis tuh ya kan, karena udara yang masuk ini, karena dia sobek ya, karena ada tadi mekanisme pertahanan tadi, imun yang masuk ke dalam alveolus itu, si alveolus akan kolaps ya, kolaps. Nah kalau kolapsnya banyak, hampir semuanya kolaps ya, kita mau napas pakai apa ya kan. Jadi paru kita itu isi alveolusnya ada miliaran ya di dalam paru kita. Nah kalau yang kolaps itu jutaan, ratusan juta, tentu kita ya nggak akan bisa bernafas lagi. Itu yang menyebabkan kemudian orang meninggal ya, gitu. Karena dia nggak sanggup bernafas gitu, karena udara nggak bisa masuk, semua balonnya kempes. Gitu. Jadi balonnya kempes, nggak bisa, gagal nafas ya. Jadi nggak bisa sanggup bernafas ya, akhirnya kemudian meninggal ya. Itu yang terjadi kalau berlanjut terus ya, masuk ke dalam paru-paru. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa nih dok? Antara pilek tidak menjadi ciri COVID, ataukah pilek itu menjadi salah satu dari ciri COVID dan patut diwaspadai? Jadi pertama begini ya kesimpulan ya. Jadi orang dengan COVID itu ya, jadi tidak selalu keluhannya di saluran nafas ya. Jadi bisa keluhan di tempat lain ya. Nah, tapi memang sebagian besar virus akan masuk melalui saluran nafas itu, sehingga gejala yang paling banyak memang saluran nafas ya, mulai dari batuk, pilek ya, kemudian tentu demam,
gangguan penciuman, ya, gangguan pengecapan, ya. Nah, tapi jangan lupa dia bisa juga tadi kemana-mana, ya, bisa juga ke jantung, bisa juga ke otak, gitu ya, bisa juga ke saluran pencernaan, jadi mencret, diare dan sebagainya. Ya, jadi COVID itu bedanya itu. Jadi kalau hanya flu biasa, pilek, batuk, demam, sakit kepala, selesai. Biasanya kalau influenza itu virusnya H1N1 ya, itu paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari ya. Tapi kalau COVID itu 14 hari ya. Rata-rata 14 hari. Bisa 10 sampai 14 hari ya, tapi bisa juga sampai 21 hari ya, tergantung viral load, jadi jumlah virus yang masuk sama daya tahan tubuh. Ya, jadi lebih lama ya, dan penularan juga lebih cepat ya, lebih mudah menular. Tapi sebetulnya prinsipnya flu juga sama sih, kalau penularan sih sama, tapi lebih berat COVID ya, karena tadi bisa di mana-mana, terus kemudian lebih lama sembuhnya ya dibanding kalau influenza biasa. Itu aja. Oke dokter, terima kasih informasinya hari ini ya buat sahabat RSUD Kota Bogor yang merasa ada gejala-gejala yang sinyal-sinyal tubuhnya menunjukkan gejala di luar kebiasaan demam yang pernah diderita, segera tes PCR aja ya dokter ya. Betul. Dokter terima kasih hari ini sudah berbagi informasi buat teman-teman sahabat RSUD Kota Bogor. Semoga informasi ini bisa sedikit mencerahkan sahabat-sahabat yang menonton YouTube channel ini sehingga bisa mengambil tindakan lebih awal pencegahan kalau ada demam dan lain-lain. Oke dokter, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Lain kali kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak ya dokter. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi sahabat RSUD Kota Bogor yang membutuhkan layanan kesehatan, silahkan daftar via online atau kunjungi kami langsung di Jalan Dr. Sumeru nomor 120. Ikuti terus YouTube channel RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor aman.